Taman Barangkulan, Jimbaran, ini paling dekat. Kalau keutaran sedikit udah rawa-rawa siapa juga. Halo, berjumpa lagi dengan kita dalam podcast Kikep Selamanya, Komunitas Informan Keselamatan Penerbangan Selamat, Aman, dan Nyaman. Nah, saat ini sudah duduk bersama saya, Bapak Kade Suprapta Merangi, atau yang sering dikenal dengan Dek Soto, sebagai pemerhati layang-layang Bali, dan Bapak Dewa Kusuma sebagai Inspektur Navigasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4. Nah, dengan kita menghadirkan pemerhati layang-layang Bali, tentunya penonton sudah ada sedikit gambaran nih tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, topik yang kita akan bahas pada hari ini yaitu mengenai edukasi permainan layang-layang di kawasan keselamatan operasi penerbangan. Karena seperti yang kita ketahui, terkadang langit-langit Bali ini terlihat cantik dengan dihiasi berbagai bentuk layang-layang yang sangat kreatif dan inovatif. Bahkan nih, di Bali sendiri terdapat juga festival layang-layang yang dilaksanakan setiap tahunnya. Karena antusias masyarakat Bali terhadap permainan ini sangat besar. Dari kalangan anak-anak, dewasa, tua, pokoknya semua suka bermain layang-layang. Nah, sekarang kita akan tanyakan nih tentang layang-layang kepada ahlinya nih, Bapak Kade Soto. Bagaimana kabar Pak? Terima kasih sudah hadir di Selamat pagi podcast kami. Swastiastu Pak Dewa. Satu. Aduh, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir di Outbound. Luar biasa sekali dan saya sangat senang dan saya berusaha untuk bisa memberikan semaksimum apa yang saya bisa bantu dari dunia layang-layang. Oke, siap Pak. Nah, saya ingin menanyakan mengenai layang-layang ini Pak. Sebenarnya ini sebuah tradisi atau apa nih Pak? Panjang ceritanya. Layang-layang itu bagian dari kesenian iya, hobi dia iya, bagian dari culture sudah pasti ya. Dan kemudian sekarang berkembang layang-layang menjadi sebuah bisnis UMKM yang sungguh luar biasa nilainya. Oke. Ya. Berarti sudah sampai sangat kompleks memberikan konten secara komersil seperti secara itu. Komersial ya, bahkan tidak hanya kita berbicara di Bali, tapi sudah mulai merambah dunia sebenarnya. Oke. Ya. Tapi memang banyak ya Pak ya penggemar layang-layang di Bali ini. Di Bali rata-rata kalau cowok tuh biasanya udah kalau nggak main layangan mancing itu hobi, atau sepak bola, ada 3 aja biasanya hobinya mereka ya. Jadi kalau di Denpasar komunitas hampir 80% anak laki-laki, dan sekarang yang perempuan juga mulai main layangan, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Nah kemudian layang-layang juga kita layang-layang Bali, kalau kita berbicara tingkat dunia kita layang-layang yang sangat dihormati di dunia gitu loh. Jadi kalau kita membuat festival di sini dan kemudian teman-teman international kiters datang, mereka sangat happy sekali karena festival kita berbeda dengan apa yang ada di Italia, di Jepang, di Prancis, beda banget. Apa perbedaannya Pak? Karena kalau di luar negeri layang-layang itu lebih dimainkan oleh personal. Jadi nggak begitu banyak yang main. Kalau kita di sini tim, ada tukang tunjuknya, ada tukang kendangnya, ada berganjurnya, lengkap full tim, dan itu semuanya well coordinated, sama kayak berganjur tuh ada tukang ceng-ceng, ada ini, semuanya harmoni, dan di layang-layang itu harmonis sekali, dan itu sesuatu yang tidak ada di dunia selain kita gitu. Makanya kalau kita punya festival International Fighters, mereka sangat happy sekali untuk hadir di Bali. Mengenai permainan layang-layang ini Pak, sempat juga beredar bahwa permainan layang-layang ini juga merupakan suatu mitologi yang dekat dengan katanya Dewa Riri Angon, seperti itu. Ya, bagaimana? Dalam sejarahnya sih, dalam kepercayaan kami begitu Pak Dewa ya, jadi Dewa Riri Angon itu adalah titisan manifestasi, maaf, dari Dewa Siwa yang berwujudnya ke dalam anak kecil yang memegang serulung. Dan biasanya itu dipercaya adalah untuk memanggil angin ketika, ini kepercayaan lagi mitologis ya,
yang tidak ada scientific proof-nya ya Pak ya. Tidak ada data yang merekod segala macam sejarahnya seperti apa in detail yang secara scientific proof-nya itu. Jadi dipercaya bahwasanya ketika musim tani sudah selesai, jadi Dewa Siwa bermanifestasi sebagai seorang anak kecil di atas kerbau dengan serulingnya memanggil angin untuk bersenang-senang. Dan itu dia dalam mitologiknya. Jadi layang-layang adalah bagian dari permainan yang dilaksanakan ya hanya bisa ketika waktu angin berhembus, ketika panen sudah selesai. Jadi mereka happinessnya itu yang diwujudkan di dunia di dalam Dewa dari Angin. Berarti permainan layang-layang ini memang sudah ada di zaman dahulu dan sudah semakin berevolusi sampai saat ini ya Pak ya? Dan itu udah jeleknya ketika kita nih bangsa kita di Indonesia dan di Bali secara khususnya jarang orang mau menulis, orang lebih suka melaksanakan, mempraktekkan. Jadi layang-layang yang sudah ada dari kemungkinan sebelum 1900 saya yakin banget karena salah satu yang tertua itu ada di Sulawesi dan dari era tahun berapa ya, era tahun 1000-an kalau nggak salah gitu. Jadi di Bali itu juga influence layang-layang itu udah dari lama banget. Sayangnya kembali lagi ketika zaman itu banyak orang tidak suka menulis, terutama di dalam lontar. Lebih banyak ke praktisi, apalagi kalau dibanding dengan era sekarang kan gampang tinggal ambil api, cekrat, jadilah sebuah file digital yang akan tersimpan selama sedangkan tahun 1800 dan 900-an teknologi tidak secanggih itu sehingga tidak banyak rekod yang kita bisa dapatkan. Namun beberapa yang tahun 1900-an sudah ada edisi foto-foto yang beredar di sosial media, yaitu setelah saya cek kebenarannya kurang lebih valid di layang-layang tersebut sudah ada dari era tahun awal 1900-an, terutama yang di daerah Denpasar. Berarti yang mengikuti festival layang-layang ini dari seluruh pelosok di daerah di Bali Pak? Atau orang luar Bali juga ada yang ikut? Atau orang di luar Indonesia bahkan ada juga yang ikut? Jadi layang-layang itu bersama dengan ogoh-ogoh juga Pak ya, ini satu paket ini kebetulan duduknya gitu. Jadi mereka itu berkembang ketika zaman gubernur kita almarhum Ide Bagus Mantra. Beliau yang memperkenalkan layang-layang ini dalam sebuah festival, ogoh-ogoh juga dalam bentuk pawai di dalam satu paket dengan Pesta Kesenian Bali PKB tahun 1974. Dari sanalah bermula semua kegiatan-kegiatan yang bernama Festival Layang-Layang, kegiatan parade ogoh-ogoh, masuk Pesta Kesenian Bali, itu the whole package itu dikreasikan oleh beliau almarhum Ide Bagus Mantra. Lokasinya di mana biasanya Pak? Untuk apanya ini? Festival layang-layang. Festival layang-layang saya mengikuti dari edisi tahun 79, kayak itu diajak orang tua saya. Ada di daerah Sidakarya pernah, di lapangan Pego, di Denpasar juga pernah, di lapangan Puputan ya. Terus edisi 90-an lebih banyak ke daerah timur, dari lapangan Padang Galak yang di Patung Titi Bandung itu ya, Mas Ceti sampai ke Mas Ceti, sempat di jalan Ide Bagus Mantra sebelum selesai itu juga pernah lainnya ya, Yaungnya itu ya di Biaung, sampai di Padang Galak sekarang menjadi yang terakhir kemarin saya ikutin itu di Padang Galak dan di kawasan pantai Batasari Sabang. Seberapa sering dilaksanakan festival ini Pak? Jadi sebelum tahun 2000-an itu festivalnya once in a year, sekali dalam setahun. Jadi sebuah kayak perhelatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh komunitas layang di Bali. Iya, itu kayak festa banget gitu. Jadi harus ikut, kalau nggak ikut
udah disiapin tuh layangannya dari jauh hari itu udah disiapin ini. Kapes tadi melibatkan Banjar, pemudanya, PKK-nya terlibat itu luar biasa. Totalitas sekali Pak ya, sampai bawa gamelan, sampai ada layang-layang yang berukuran besar itu dan dibawa sampai 2010, jangan salah. Hampir 2010 itu. Di atas 2010 kembali sekarang akhirnya kita yang generasi muda lebih berpikir bahwa kenapa sih di festivalnya sekali bosen buat sekali layangan, sekali buat festivalnya sekali doang. Kenapa nggak buat festival-festival? Akhirnya hampir setiap minggu sekarang ada festival. Selama musim angin. Selama musim dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Setiap minggu, everywhere, dan itu keliling kemana-mana. Jadi ada yang di pinggir pantai, ada dari Matasari, Panenggalak, Masjeti, Gelungkung, sampai dengan daerah-daerah barat di Canggu, di Prerenan. Wah, Padu, negara nyebrang sekarang Nusa Penida. seluruh pelosok berarti pelosok daerah. Nah, yang menggagas ini apakah satu komunitas atau ada banyak komunitas yang di bawah? Yang yakin adalah HP, sosial media yang membuat jadi luas ya Pak ya, komunitas jadi banyak seperti itu. Termasuk juga saya bersama beberapa teman tahun 2007 di Facebook, ya itu sebagai sosial media yang paling familiar dengan kita buat grupnya Rareamon, namanya Rareamon Bali. Kita punya ratusan ribu members. Sampai sekarang kita sudah siapkan sampai fitur jual belinya juga di sana. Sudah terdigitalisasi juga. Ada full package di sana gitu. Oke, untuk untuk festival yang lain ini sendiri Pak, bagaimana SOP pelaksanaan festival ini? Apakah pertama kita harus mencari izin dulu kepada pihak-pihak terkait seperti itu? Bagaimana Pak? Nah, ini keterkaitan dengan organisasi pelayang-layang Indonesia, disebut dengan Pelagi, Persatuan Layang-Layang Indonesia, itu seharusnya bisa berjalan maksimum, dan khusus di Bali kemarin kita mengalami banyak sekali kekacauan di antara kepengurusan yang nggak jelas, yang tidak bisa memanage. Kadang harusnya itu organisasi yang memanage jadwal segala macam biar nggak tumpuk areal mana yang boleh, mana yang tidak. Harusnya Pelangi Bali. Ya cuman karena terjadi kepengurusan yang sebegitu lamanya sehingga stuck, jadi rasa-rasanya tidak ada ide-ide baru gitu lah. Jadi baru setahun belakangan ini mulai muncul kepengurusan baru, semoga bisa untuk mengatur jadwal-jadwal serta lokasi yang memang betul bagus, aman dan nyaman untuk main layangan. Nah, itu salah satu juga ide yang saya lontarkan dari sosial media saya buat mereka, dan kebetulan saya tidak pernah tertarik untuk menjadi pengurus organisasi manapun, nggak bebas saya melayangan nanti. Berarti Bapak bukan pengurus dari? Saya nggak pernah mau. Kalau dari tawaran dari dulu apapun itu sama. Kalau legislatif itu saya nggak pernah mau, saya pengen bebas aja. to be myself. Oke, sekarang saya menuju Bapak Dewa nih. Karena ini sebagai regulator ya, yang tahu bagaimana sih sebenarnya regulasi untuk bermain layang-layang, khususnya ketika bermain layang-layang di kawasan keselamatan operasi penerbangan bandara nih Pak. Apa sebenarnya kawasan keselamatan operasi penerbangan bandara ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Vista. Pada itu menarik sekali apa yang disampaikan tadi ya, kita bisa mendapat informasi lebih ya. Ternyata layang-layang itu nggak sekedar bambu yang dirakit kemudian ditutup dengan plastik atau kain kemudian dinaikkan hanya untuk senang-senang, enggak. Ternyata ada latar belakangnya, khususnya di Bali, kenapa atau bagaimana sikap orang, anak maupun dewasa itu terhadap penerbangan layang-layang. Karena pengalaman pribadi sharing juga, saya memang penggemar juga layang-layang. Tapi anak saya sekarang sering ikut lomba layang-layang juga Pak. Ya. Pak Dewa ini juga cuma amannya mereka masih main jauh Pak di Singapadu sana. Jadi terkait dengan KKOP tadi memang ya kalau dari segi regulasi ada kawasan keselamatan operasi penerbangan. Kawasan keselamatan operasi penerbangan itu kalau menurut undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan itu adalah wilayah darat, kemudian air, perairan, dan ruang udara. Jadi darat, laut, udara nih yang berada di radius tertentu, dalam hal ini KKOP itu 15 km dari bandar udara. Nah, di sana ada ketentuannya. Jadi
di jarak sekian berapa sih ketinggian maksimal suatu objek. Nah, itu ada. Itu ada perhitungannya, secara technically itu ada perhitungannya menurut regulasi. Nah, itu KKOP, jadi kawasan keselamatan operasional penerbangan. Jadi intinya adalah darat, perairan, dan udara, termasuk udara. Karena penerbangan kan ada bandaranya, tempat take off landingnya, kemudian ada wilayah manuver di atas. Yang menarik dari layang-layang ini kan kita nggak bisa atur Pak ya, memang diterbangkannya di mana. Namun penerbangan itu ada jalur sebetulnya imajiner di atas itu, di mana mereka terbang, di mana mereka harus menurunkan ketinggian, menambah atau mengurangi kecepatan, baik itu pesawat besar maupun kecil. Kemudian dari undang-undang tersebut kita punya juga peraturan Serikat Peraturan Menteri diturunkan. Itu ada CSR 101. ASR itu Safety Aviation Civil Regulation. Jadi aturan keselamatan penerbangan sipil itu ada 101. Cukup lama peraturannya, tahun 2009. Itu juga ada ketentuan untuk pelarangan penerbangan layang-layang serta roketnya. Diturunkan lagi ada di tingkat pemerintah daerah Provinsi Bali Pak. Nah, ini kita memang sudah didukung juga oleh pemerintah daerah supaya penerbangan layang-layang ini lebih teratur sebetulnya. Memang bahasa regulasinya di Perda nomor 9 tahun 2000, ini udah tahun 2000 Pak. Jadi udah lulus S1 dia di Perda yang 23 tahun dia Pak. Jadi di Perda itu sudah ditentukan di wilayah atau radius mana dilarang menerbangkan layang-layang, yaitu 0 sampai 9 km dari Bandar Udara Igusti Ngurah Rai. Dan memang perdanya khusus untuk larangan menerbangkan layang-layang di area di Bandar Udara Igusti Ngurah Rai dan area sekitarnya. Nah, itu area sekitarnya itulah yang diatur, Pak. Jadi pemerintah daerah kita ini sudah aware lah bahwa kegiatan layang-layang ini memang adalah bagian dari budaya juga tadi. Kita tidak bisa kesampingkan. Salah satu daya tarik pariwisata juga iya. Saya mau tambahkan itu, kalau tambah sedikit, layang-layang itu adalah merupakan dari 2010, saya ada catat, kebetulan saya juga sempat di PHRI Denpasar, Persatuan Karyawan Restoran, dan kebetulan saya di lingkungan budaya. Jadi layang-layang itu menjadi salah satu atraksi wisata khusus malah. Betul. Karena itu dia nanti akan menjadi ini benang merah untuk semuanya nih, akan berkaitan. Betul. Saya lanjutkan tadi itu layang-layang iya. Kemudian aktivitas ini sudah turun-temurun juga gitu. Mengisi waktu di kala sudah panen selesai, ini bentuk syukur, bentuk rasa sukacita. Apalagi seperti tadi kalau dari segi mitologi, ya memang seperti itu. Saya juga waktu kecil diceritain kakek saya yang suka main layangan juga seperti itu. Jadi kita ini punya dewanya sendiri. Itu tadi, memang seperti itu. Jadi orang yang benar menggeluti ini menjiwai banget gitu loh. Dia bikin layang-layang itu nyerut bambunya, masang ini. Bahkan saya cerita sedikit, ada satu orang tua lah dulu di desa saya, dia jago banget bikin layang-layang. Kalau udah dia yang bikin itu, kita nontoninnya udah seneng. Anak-anak kecil itu biniin dia ngerajut kainnya sampai dia mau nerbang itu kita bantuin bawa. Nah, di situ rasa sukacita. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada tahun 2000 itu memang banyak marak penerbangan layang-layang di Bali khususnya. Kenapa sih waktu itu banyak banget gitu kan? Waktu itu musim pandemi ya, mungkin 2020. Iya benar, 2021 itu pandemi, masyarakat perlu ada aktivitas, kemudian membuat kegiatan. Let's say begitulah ya. Namanya kerja nggak ada aktivitas kalau saya bilang lah. Ibaratnya yang selama ini ada aktivitas regulernya itu dia beralih ke sana gitu. Nah, penerbangan juga sedikit, sehingga hazard atau bahaya yang ditimbulkan oleh layang-layang ini mungkin waktu itu dapat diminimalisir ya. Walaupun tetap ada di udaranya, tapi di daratnya betul ada. Ada pertanyaan, kok dilarang sih daerah segitu? Saya ini udah katakanlah batas terjauh mungkin daerah Seminyak kesana lagi ya 9 kilo lah, dia menerbangkan layang-layang. Oke. Layang-layang pada saat diterbangkan dia sudah perhitungkan, mungkin dia perlu tali ukuran sekian, settingannya dia udah ada lah, mau dinaikkan ketinggian sekian.
Yang paling ditakutkan adalah pada saat layang-layang itu putus, kemudian terbawa angin, dia melintasi jalur penerbangan pesawat. Pesawat itu, kalau pesawat udara komersil, helikopter, dia manuvernya atau dalam kecepatan yang tinggi itu dia nggak bisa manuver seperti apa? Pesawat tempur itu yang langsung senggol sedikit joysticknya itu udah langsung belok aja gitu. Agility-nya. Betul, agility-nya ya. Ada istilahnya, kalau saya nggak salah ingat, relax static stability. Mungkin teman-teman Laika tuh lebih tahu. Jadi memang kelihatan stabil dan relax pesawat itu kalau pesawat tempur ya. Tapi begitu disenggol dikit tuh dia langsung. Nah, tapi pesawat komersil itu tidak dirancang seperti itu. Dengan kecepatan bayangkan di atas itu, let's say, 800. ya kalau cruise itu 800, tapi kan mungkin cruise 800 ketinggian puluhan ribu feet, layang-layang mungkin harus ngambu ya untuk bisa kena di sana. Tapi pada saat dia approach, dia turun itu ke 3.000 kaki, 4.000 kaki, di mana ada kemungkinan layang-layang di situ, atau layang-layang putus yang bisa mencapai ketinggian itu. Itu yang paling kita takutkan. Karena apa? Fatal akibatnya apabila mengenai ya bagian-bagian pesawat yang berfungsi vital, betul. Contoh engine, itu propeller, rotor ya, heli juga. Atau mungkin nutupin itu. Kaca. Ya, seperti bird strike, serangan burung itu yang mengenai kaca itu biasanya cukup mengganggu dan berpotensi sangat membahayakan karena apabila terbang secara visual, pilot itu kan mengandalkan penglihatannya, kemudian decision-nya dari penglihatannya. Jadi pun kalau visibility-nya bagus. Itu dia. Kalau visibility-nya below minimal, ya instrumen sudah itu benar-benar nggak akan lihat. Bersyukur Pak Dewa, saya suka sekali pesawat, saya suka sekali juga. Oke. Ya kita jadi suka layang-layang dan suka pesawat. Jadi itu bahayanya. Jadi kenapa diatur itu adalah untuk itu. Potensi bahaya itu kita tekan seminimal mungkin. Kalau bisa tidak ada itu sangat bagus. Jangan sampai tidak ada. Ya. Oh, maksudnya bahaya. Bahayanya, iya betul. Makanya diatur. Nah, kebetulan kalau di regulasi itu peraturannya sudah ada, namun mungkin dengan ini kita harapkan ada sosialisasi podcast seperti ini nanti tersampaikan lebih tersosialisasikan ya Pak Ade juga bisa menginfokan ke teman-teman bahwa kita tidak ujuk-ujuk gitu istilahnya, oh jangan layang enggak. Nah, kita nggak seperti itu karena memang ada payung hukumnya. Betul. Resikonya juga untuk Bali sendiri akan sangat besar apabila kejadian yang diakibatkan oleh penerbangan layang-layang itu baik sengaja maupun tidak berdampak pada keselamatan penerbangan. Contoh lah. Tapi belum ada kecelakaan pesawat teman-teman yang diakibatkan oleh layang-layang sampai detik ini belum ada kan. Kita tidak ingin itu terjadi ya. Namun insiden sudah ada. Insiden kan ada yang kecelakaan fatal belum pernah. Ya, memang sekali saya ingat waktu kecelakaan pesawat itu ketika Garuda dulu runtuh di dekat patung Ngurah Rai. Ya, dia DC-10 DC-10 pesawat. Saya masih ingat pesawatnya disimpan di 384 kalau nggak salah. In between itu kepala 80-an gitu. Jadi ya cuman itu yang paling parah yang pernah saya lihat kecelakaan pesawat. Kalau layang-layang kebetulan baru saja kita juga dapat laporan dari salah satu operator heli di mana pesawatnya terganggu atau manuvernya merasa berbahaya karena penerbangan. Kalau saya tambahkan Pak Dewa, jadi memang Fis ya, jadi ada dua tipikal layang-layang bagi saya. Layang-layang yang tidak mengganggu penerbangan dan layang-layang yang kemungkinan mengganggu penerbangan. Nah, layang-layang mungkin sangat besar akan mengganggu penerbangan itu adalah layang ngambung, itu istilahnya. Itu layangan rata-rata size-nya antara 2 sampai 3 meter gede gitu. Biasanya berbahan dari plastik. Dan ketinggian yang mereka terbangkan itu bisa sampai dengan angka 1000 dpl untuk menyentuh awan paling rendah gitu kan, untuk ngambun. Dan itu sudah ada dari era 1980-an seingat saya. Dan itu adalah salah satu yang berbahaya buat dunia penerbangan ketika mengingat aturan tadi 15 km Kak ya. Itu sangat berbahaya sekali untuk penerbangan. Yang kedua, layangan tidak berbahaya adalah layangan tradisional yang ukurannya segede-gede gajah. Ya kan? Apalagi tadi pilot juga harus bisa melihat, nggak mungkin dong pilot nggak melihat layang jangan
ratusan meter atau berlian yang 8-9 meter gede di udara. Dan lagi ya, layangan tradisional yang saya sebutkan tadi kenapa dia tidak berbahaya, ketinggian yang dicapai tidak melebih dari 200 dpl dengan ukuran sebesar itu. Talinya bisa 300 tapi tidak vertikal. Ya, 300 dia ambil sudut yang curve yang start 45 derajat itu sampai 60 derajat lah. Jadi kita bisa hitung ketinggian DPL-nya mereka dan kemudian kembali ke visibilitas. Oleh karena itu saya berani menyebutkan bahwasanya itu layangan yang tidak berbahaya buat penerbang. Apalagi ukuran layang gede seperti itu putus, dia langsung jatuh mengujam. Wah, yang berbahaya justru di bawah. Nonton sama rumahnya. Ada galaknya ya. Iya, justru itu yang sana yang berbahaya. Kalau buat penerbangan, I don't think juga itu sangat berbahaya. Justru bagi saya yang berbahaya adalah ketika drone terbang sembarangan saja ngeri. Itu saya lebih ngeri. Mereka terbangnya tinggi-tinggi banget gitu loh. Ini ada yang ngerekam, saya pernah lihat. Gila loh, saya nggak mau nyebutin nama juga. Kasihan drone. Gila kamu apa ngedrone ini nih tol Bali Mandara itu pesawat tuh. Mirip nih aku. Please itu saya ngeri. Saya marahin orang. Tolong, bahaya. Saya waktu itu sempat ngelihat di YouTube sebuah kejadian di JFK di mana nggak salah JFK 1320 wing lightnya itu lepas putus patah karena drone dan itu untung direkam ketika seorang penumpangnya itu duduk lagi ngerekam mau ngeliat pesawat landing untungnya nggak patah, syukurnya nggak patah. Bayangkan kayak apa nanti kalau misalnya tertabrak engine meledak kayak apa, kira imagine karena saya juga pengguna dari pesawat udara. Kalau kita sudah tahu malah kita takut Pak. Iya, maka saya juga di layang-layang tuh pada sering bahaya. Tolong dong layangan kalau bahasa Bali ya. Kita nanti audiens kan mostly juga teman-teman. Dia melayani Pak Bandara bahaya, terutama daerah Kelan, Jimbaran ini paling dekat. Kalau ke utaraan sedikit udah rawa-rawa. Siapa juga nggak mungkin ininya itu unen-unen itu tuh yang melayang nggak mungkin. Karena cenderung juga di bulan-bulan ini arah angin ke arah sana Pak. Jadi runway use-nya di 9, kecenderungan kalau di sana dia putus karena bulan kemarin aja sudah ada dua layangan yang putus dan jatuh di bandara Pak. Di Avio Bridge 1, kemudian di selatan ada di ekor pesawatnya. Mungkin yang perlu ditegaskan menurut saya itu kawasan yang paling dekat sini total untuk layangan yang fun yang seperti itu kalau bisa dilarang. Yeah. Kalau dia bermain layangan tradisional seperti pertanyaan tadi bisa dong di festival. Ya, diatur waktu dan tempat. Ya, karena saya bersama Pak D saya 2006 kita sudah launching yang produk bernama Knockdown Kites. Jadi itu layangan total bisa dirakit ulang itu dari 2005 kita sudah buat, 2006 kita launching, sekarang 100% layang-layang itu udah full knockdown system. Jadi mobilitas mereka tuh gampang, they can fly kites everywhere, not close to the airport. Jadi win-win solution itu harus ada, kan begitu? Dan itulah kenapa saya invented card itu 2005-2006 kita launching ya demi mobilitas biar tidak macet, demi kesenangan teman-teman dari Akwan yang melayangan itu, dia melayangan di daerah yang relatif aman dari jalur penerbangan yang which is waktu itu saya kan tidak tahu mana-mana aja, tapi secara logik kita kan sudah tahu bahwasanya layang ini nggak pernah terbang yang tinggi-tinggi. 100 meter ya dia di atas permukaan laut sudah bagi kita udah senang banget sih. Karena di sisi lain ada sanksi juga Pak, sanksi pidana di undang-undang maupun perda itu. Dan banyak kita yang nggak berharap sampai harus mengenakan sanksi itu. Banyak yang tidak tahu untuk itu. Nah ini pentingnya saling mengingatkan, ada win-win solution yang bagus, why not, kan begitu. Nah pun kadang kita susahnya dengan masyarakat, banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi, kekurangan menyerap informasi, kadang egonya tinggi, ampun gitu, masih banyak ada yang yang egonya tinggi ini masih tinggi, ini yang kita perlu perlu dipersuasifkan dengan bagus. Kan itu kita cari win-win solution kan gitu Pak.
Dan layangan seperti saya bilang tadi tidak cuma sekadar hobi di saat sekarang, itu adalah menjadi UMKM dan itu akan menopang kehidupan orang banyak juga. Nah, sekarang Pak Dewa ya. Iya Bapak, mungkin ini ya, karena kita kan ada yang penggemar layang-layang, ada juga kita di sisi lain juga ingin menjamin keselamatan keamanan penerbangan itu sendiri. Nah, keselamatan itu nomor satu. Nah, saya ingin Bli Dewa nih, Pak Dewa memberikan sedikit pesan kepada para penonton yang mungkin juga penggemar layang-layang yang sering menaikkan layang-layang, sebaiknya seperti apa nih? Baik, pertama adalah kita paham dulu di mana sih kita memainkan layang-layang, khususnya kalau di daerah di sekitar bandara. Saya bisa pastikan satu ini dulu, untuk di Bali itu ada perdanya sudah. Jadi jarak 0 sampai 9 itu tidak boleh sebetulnya menerbangkan layang-layang. Yang kemudian ada poin berikutnya di jarak setelah itu 150 meter kalau salah, dan lebih jauh lagi sampai ke 300 meter. Itu pertama. Jadi sebetulnya memang sudah ada aturannya tidak boleh. Kalau misalnya seperti yang dikatakan tadi untuk mengadakan festival dan sejenisnya, silakan berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang terkait pertama, karena yang membuat regulasi ini adalah regulator atau pemerintah. Seperti yang telah dilakukan rekan kita di salah satu komunitas di Legian, itu melakukan audiensi ke kita terkait dengan kegiatan yang akan mereka laksanakan di sana. Nah, menurut perhitungan KKOP kita akan coba asesmen seperti itu. Di titik tersebut yang diajukan itu boleh atau tidak. Kalau ada batas ketinggiannya berapa, itu saintifik nanti dihitung, ada teman-teman yang ahli lah sudah di bidang itu. Nanti di titik sekian itu sekian. Namun semua regulasi harus bisa terpenuhi. Berikutnya adalah kami arahkan untuk ke Pemda sebagai regulator yang mengeluarkan perda. Prinsipnya jika memang ada dispensasi izin, nanti kita bisa lanjutkan proses mungkin dengan secara lebih teknis gitu. Misalnya ketinggiannya berapa sih nanti ini, talinya harus bagaimana, itu harus rigid banget. Saya kira tantangannya di sana gitu. Karena kalau mau berkaca pada yang sebelumnya tahun 2021 pernah dilaksanakan, itu dalam keadaan low, penerbangan sangat low sekali, dan itu batasannya juga sangat strict gitu ya. Jadi dia dari jam berapa sampai jam berapa, ketinggian berapa. Itu dibuatlah dengan bantuan no time atau notice to airman bahwa aircraft harus avoiding area tersebut gitu. Namun kembali risikonya itu tetap ada. Itu tadi kita yang takutkan apa, putus kemudian dia mengarah ke wilayah pergerakan pesawat udara atau dia ke bandara seperti itu. Saya kira itu aja. Jadi regulasinya silahkan rekan-rekan atau komunitas bisa cari, itu ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian yang paling dekat dengan kita adalah Perda Bali Nomor 9 tahun 2000. Ya, itu kalau perdanya nggak banyak, isinya bisa langsung jelas di situ kelihatan. Baik. Saya kira dari saya itu bisa bermanfaat. Dari Bapak Kade mungkin pesan kepada pemain layang-layang nih agar lebih mentaati regulasi ketika nanti memang sudah tersosialisasikan ya. Kita juga akan isi di penjelasan di YouTube kita beberapa regulasi yang harus ditaati oleh pemain layang-layang seperti itu. Mungkin bisa dibantu. Pesan saya buat teman-teman dari non Bali ya, seperti yang saya sama seperti kalian mencintai layang-layang dengan sepenuh jiwa saya. Kalian udah tahu itu dari from zero to until right now ya. Saya selalu hidup dengan layang-layang saya. Jadi sangat penting juga kita berbicara tentang keselamatan penerbangan, betul. Karena saya dari kecil pun melayangan juga tidak pernah yang layangan yang akan membahayakan pesawat, karena lebih suka dengan dihadirkan para aino pada surveillance gitu loh ya. Dan saya juga pernah membuat sebuah acara dengan Angkasa Pura 2021 kalau nggak salah. Saya mempromosikan betapa berbahayanya kita main layangan dekat dengan kawasan penerbangan. Saya bawa layangan saya di runway waktu di Akron sama Angkasa Pura. Saya sampaikan ke teman-teman, layangan itu boleh. Ada tempatnya, ada lokasinya.
terlalu dekat dengan airport, terlalu dekat dengan jalur penerbangan itu sangat berbahaya sekali. Kalau kalian mau layanan tradisional ya udah bungkus layanan bawa ke tempat yang kita biasa melayani, entah di Kadangkala, entah di Pasari. Nah, itu yang tempat-tempat yang sudah diappointed yang jauh lebih aman dan nyaman untuk kita gunakan. Nah, kalau kalian ngambungin layang-layang, saya tidak pernah rekomendasikan itu. Pun kalau mau ngambungkan layangan, pastikan itu jauh dari jalur penerbangan, Pak ya. Benar nggak ya? Jauh dan jangan sampai dihinakin bahaya sekali. Karena saya capek, saya pernah ngurus orang yang meninggal karena tadi layangan. Dan kalau tahu siapa yang layangan tersebut, saya datang ke rumah duka. Kalian coba ambilkan dalam posisi itu seperti ini. Tapi jangan sampai surut semangat Randemo. Ya, itu sudah bagian dari tradisi kita dan menjadi bagian dari atraksi wisata khusus dan khususnya layanan tradisional Bali menjadi kebanggaan dan ciri khas kita. Itu aja sih. Terima kasih banyak Bapak Dewa dan Bapak Kade. Pesan dan informasinya sangat bermanfaat, khususnya bagi yang suka bermain layang-layang ya. Jadi mungkin nanti kita akan bertemu lagi dengan topik bahasan yang lebih menarik. Dan untuk penonton kita, bermain layang-layang itu memang menarik dan menyenangkan. Tapi tentunya kita harus tetap mentaati regulasi yang ada agar tidak membahayakan orang lain dan tidak membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Oke, nanti kita akan jumpa lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan tetap like, subscribe, dan komen, dan juga share channel kita. Terima kasih, bye-bye.